Yo, welcome back bareng gue Bill Mukhdor di Art Corridor. Hari ini kita lagi di Art Jakarta Garden di Hutan Kota Bayi Pelataran. Jadi buat lo yang mau ngeliat, langsung aja kita tunjukin beberapa tour tentang keseruan yang ada di sini. Langsung aja kita liatin. Tak kupikirkan lagi apa yang kita jalani. Melihatmu sudah cukup. Dan akhirnya aku tahu, kamu awalnya tak tahu. Tapi ini ku... By the way, di hutan kota ini bakal banyak galeri-galeri keren yang perlu banget lo lihat. Pertama kita ajak dulu tur ke Linda Gallery. Ayo langsung aja. Mas, pamit ya. Oke, pertama gue bakal tunjukin lo salah satu highlight galeri di sini, yaitu Linda Gallery. Nah, di Linda Gallery sendiri hari ini kita ada dua booth. Yang pertama booth khusus untuk karya-karya dari Pak Nyoman Nuarte, salah satu seniman yang membuat GWK, salah satu ikoniknya Indonesia. Kita bisa lihat di sini baru masuk ada karya Pak Nyoman yang berjudul Borobudur. Ini adalah salah satu karya yang elegan banget dan ciri khas Pak Nyoman kelihatan sekali di sini. Bagaimana Pak Nyoman membuat keindahan Borobudur sendiri dengan mengangkat objeknya itu sendiri. Dan kalau kalian bisa lihat di sampingnya juga, karya ini seperti dibelah karena pergeseran culture yang ada di Indonesia itu sendiri. Tapi paling menawan dari karya ini sendiri adalah bagaimana detail dan keeleganan dari Pak Nyoman saat membuat satu craftsmanship yang sangat menawan banget. Kalau lo mau melihat daripada ciri khasnya Pak Nyoman, kalian bisa ngelihat bagaimana Pak Nyoman itu bisa memberikan gerakan di benda yang padat. Seperti kita lihat di karya ini adalah karya Moksa, di mana Buddha di sini terlihat seperti bergerak. Sama juga dengan karya-karya lainnya yang bisa kita lihat di sini. Ini The Legend of Force by Nyoman Nuarte. Satu karya yang terlihat movement putaran. Kalau tadi kita ngelihat di awal itu Borobudur dia mengangkat, di Moksa itu bergerak ke samping, di sini dia berputar. Jadi emang gerakan-gerakan itu adalah salah satu ciri khas kuat dari Pak Nyoman. Selain itu ada filosofi-filosofi yang indah di dalam karya-karya itu. Seperti kalau kita lihat di sini ada karya Loveness, di mana Pak Nyoman menggambarkan tentang kasih sayang antara pasangan yang sejati. Ini adalah karya yang cocok banget buat ditaruh di rumah teman-teman kolektor di luar sana. Selain itu ada juga karya dancingnya dari Pak Nyoman, Dancing Queen. Ini kita bisa melihat bagaimana rambutnya sang wanita itu menghelai ke kiri dan badannya menghelai ke kanan. Itu adalah satu movement yang sangat kuat dari Pak Nyoman Nuarte sendiri. Selain itu, di sini juga ada karya-karya kontemporer dari seniman-seniman hebat dari Indonesia. Seperti kita bisa lihat, baru masuk di sini ada karyanya Farhad Siki. Dia adalah winning the painting of the year by UOB tahun 2022 tahun ini. Kita bisa ngelihat karya Pak Farhad Siki yang dengan warna yang sangat simplistik tapi memiliki elegan yang sangat tinggi. Dan juga terlihat di sini gaya street artist beliau yang dibawa dari kecil masih tetap terasa di sini tapi tetap mempunyai rasa fine art yang sangat kuat. Mas Farhan sendiri di karya ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan kita sebagai society di saat ini itu dalam kondisi yang selalu menginginkan yang lebih. Sebagaimana Mas Farhan menggambarkan dengan brand-brand terkenal di mana orang ingin selalu memilikinya. Makanya terlihat di sini tumpang tindih di mana itu menjadi simbol dari happiness buat para wanita. Tapi sesungguhnya mungkin hal itu nggak ada habisnya. Itu sebuah kritik elegan yang bisa membangun kita lebih lagi ke depannya. Nah, selain itu dan di sebelah sini ada karya Pak Rusnoto Susanto, salah satu seniman yang juga memiliki edukasi yang sangat tinggi. Ini salah satu seniman yang kita bisa sebut sebagai Leonardo da Vinci-nya Indonesia, karena beliau itu bukan cuman hanya berkarya, tapi beliau menjadi dosen, bahkan bukan dosen di karya seni doang, tapi beliau menjadi salah satu dosen sebagai psikologis. Jadi emang beliau menjelaskan di sini tentang
tentang bagaimana kondisi metaverse saat ini. Sang seniman itu menggambarkan bahwa saat ini kita itu di dunia modern di mana digital udah menggantikan konvensional yang ada di sekarang. Makanya kalau kita bisa lihat itu ada banyak ikonik seperti Google di sini sebagai ikonik di dunia digital itu. Tapi ada satu hal yang paling penting dari karya ini sendiri. Harapan dari sang seniman adalah mengingatkan kita bahwasanya walaupun kita di dunia digital sekarang, kita nggak boleh terlena, tapi di satu sisi kita harus bisa menggunakan dunia digital ini sebagai salah satu media untuk menaikkan daya hidup kita. Sebagaimana kita bisa melihat di bola-bola yang seperti terbang dengan karya ini sendiri. Dan ini juga ada karya Farhan Siki. Selain itu juga di samping kita ini ada karya Khairuddin. Nah, selain ada Farhan Siki, di sini juga ada karya Pak Khairuddin. Pak Khairuddin ini adalah salah satu seniman yang menawan sekali dalam bentuk visualnya sendiri. Kalian bisa ngelihat bagaimana Pak Khairuddin itu menggambarkan satu karya dengan background yang sangat klasikal, tapi diberikan pop color yang membuat satu kontras yang luar biasa. Banyak filosofi mendalam yang ditaruh di karya-karya Pak Khairuddin sendiri. Ini adalah rasa kontemporer saat ini. Kalau kita ngomongin kontemporer, tuh ada juga karyanya Lugas Silabus. Ini dia. Kalau kita ngomongin kontemporer saat ini, kita bisa ngelihat karya dari Mas Lugas ini sendiri, di mana di dalamnya digambarkan dengan objek-objek ikonik yang relevan dan related banget sama kehidupan kita saat ini. Di sini karya ini berjudul The Great Transmigrasi. Nah, karya ini kalau kita bisa lihat di atas, beberapa hal yang menarik adalah diberikannya bunga sakura, tapi juga ada bunga anggrek, dan juga karya ini menggambarkan apa yang lagi terjadi saat ini. Seperti gimana Yoyo Kusuma, salah satu seniman Jepang yang lagi viral, dia gambarkan di kaktusnya beliau. Ini salah satu ikoniknya beliau adalah di kaktusnya juga. Ini dia salah satu seniman top Indonesia dari Nusantara. Kita bakal tunjukin semuanya. Selain itu ada beberapa seniman hebat seperti seniman dari manca internasional seperti Jiang Song. Ini adalah salah satu seniman dari Chinese yang punya impact besar dan juga mempunyai elegan yang lucu banget. Ini adalah salah satu seniman Chinese yang memiliki ikonik biasa disebut dengan Red Army, karena beliau itu dasarnya dari militeri tapi menjadi seorang seniman yang hebat banget. Nah, kalau lo lihat di karya ini sendiri dengan objek apel, tapi di atasnya itu ada objek sang seniman yang sangat ikonik. Seorang karakter yang hanya memiliki mulut dan juga memiliki objek yang ikonik, yaitu Renkan. Itu adalah salah satu ciri khas dari sang seniman, di mana hanya ada mulut dan juga kuping, tak ada mata dan hidung di dalamnya. Nah, selain itu ada juga nih salah satu maestronya Indonesia yang digambarkan dan dipajang di saat ini. Saat ini kita bisa ngelihat sendiri Pak Sri Hadi. Ini adalah salah satu seniman yang punya impact besar di Indonesia. Beliau itu adalah seorang dosen dan beliau salah satu seniman yang bergerak dari zaman Bung Karno sampai sekarang. Beliau punya impact besar buat edukasi di Indonesia dan karya-karyanya begitu elegan dan juga mempesona. Pak Sri Hadi adalah seorang seniman yang terciri dengan horizontal lurus di atas karyanya. Biasa itu dilihat di landscape-nya ataupun juga dengan puitis, di mana beliau menggambarkan wanita-wanita yang sedang berdansa ataupun lagi melakukan kegiatan sehari-hari dengan sangat indah, simple tapi menawan. Nah, ini dia keseruan di Art Jakarta. Gimana menurut lo? Tinggal lo komen di bawah sini apa aja karya-karya favorit lo, dan jangan lupa bareng-bareng kita ledakin seni di Indonesia.